Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Sobat Lin Whitening dimanapun berada. Oke, Bim akan lanjutkan cerita Yechen-nya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Jangan lupa untuk bantu Mimin tekan tombol like. Terima kasih. Bab 1356 sampai bab 1360. Su Soudao yang bersemangat tidak dapat membayangkan bahwa Ye Chen ada di sebelahnya saat ini. Desain suite mewah di Istana Buckingham sangat seragam. Tata letak keseluruhan berbentuk kotak mat. Dua ruangan di sebelah kiri adalah ruang tamu dan ruang belajar, dan dua ruangan di sebelah kanan adalah kamar mandi dan kamar tidur. Dengan kata lain, kamar tidur Ye Chen berada tepat di sebelah ruang kerja Su Soudao di sebelahnya. Dalam keadaan normal, pengurangan kebisingan dan isolasi suara akan dilakukan di kamar hotel bintang 5 untuk menjamin ketenangan, privasi dan kenyamanan para tamu. Oleh karena itu, meskipun ada tembok, tidak mungkin orang awam dapat mendengarnya, percakapan di sebelah. Tetapi bagi orang seperti Ye Chen dengan indera yang sangat tajam, tembok seperti itu benar-benar tidak berguna. Oleh karena itu, meskipun dia tidak berniat menguping pembicaraan orang-orang di sebelahnya, dia tetap tidak melewatkan satu kata pun, dan mendengar gerakan di kamar Su Soudao dengan jelas. Namun, bahkan saat ini, Ye Chen tidak tahu siapa orang di sebelahnya. Karena bawahan Su Soudao memanggilnya Tuan, mustahil bagi Ye Chen menyimpulkan identitas Su Soudao hanya dari kata Tuan. Namun, Ye Chen dengan jelas mendengar kata-kata Ito Yuhiko. Saat mendengar orang di sebelahnya ingin bertemu Yuhiko Ito, dia merasa sedikit penasaran. Kunjungan Yuhiko Ito ke Jinling relatif sederhana, namun dunia luar tidak mengetahuinya. Selain itu, ia menginap di hotel keluarga Ye, sehingga tidak ada kebocoran informasi check-in. Oleh karena itu, orang yang bisa mengetahui keberadaan Ito Yuhiko dalam keadaan seperti itu pasti sangat sulit. Jadi, dia segera mengirim pesan teks ke Chen Zekai, memintanya untuk mencoba yang terbaik untuk mencari tahu siapa yang tinggal di kamar sebelahnya, dan pada saat yang sama, dia tidak boleh mengagetkan ular itu, Chen. Zekai baru saja beristirahat di kantor sebentar, ketika dia tiba-tiba menerima pesan WeChat dari Ye Chen, dan segera menyadari bahwa mungkin ada situasi yang serius. Lalu dia buru-buru bangun dan menyalakan komputer, dan memeriksa kamar di sebelah Ye Chen dengan otoritasnya sendiri. Informasi hunian kamar. Informasi check-in menunjukkan bahwa orang yang tinggal di sebelah Ye Chen adalah orang biasa tanpa identitas khusus. Jadi, dia segera menjawab Ye Chen, Tuan. Orang yang Anda minta saya selidiki adalah seorang pria parubaya dengan tempat asal di Yuzhou. Menurut informasi, tidak ada yang istimewa, tidak ada catatan kriminal, tidak ada latar belakang. Chen mengerutkan kening, dan bertanya kepadanya, bisakah Anda mengetahui unit kerja orang ini? Chen Zekai mengoperasikan di depan komputer, dan berkata, saya tidak dapat menemukannya di sini untuk saat ini, tidak ada unit kerja di komputernya mengajukan, mungkin saja dia wira swasta, atau dia mungkin bekerja di perusahaan swasta yang relatif kecil. Ye Chen bertanya lagi, kalau begitu, bisakah Anda mengetahui apakah dia telah membayar jaminan sosial? Chen Zekai berpikir sejenak dan berkata, saya memiliki saluran yang relatif rahasia, saya dapat menemukan informasi ini. Ye Chen berkata, kalau begitu Anda dapat memeriksa saya sekarang, apakah dia telah membayar jaminan sosial, dan jika demikian, perusahaan mana yang membayarnya? Oke, Chen Zekai buru-buru mulai bertanya, dan setelah penyelidikan yang lama, dia berkata kepada Ye Chen, Guru, saya mengetahui bahwa dia memang memiliki jaminan sosial, dan basis jaminan sosial sangat tinggi. Perusahaan yang membayarnya jaminan sosial adalah perusahaan investasi keuangan lokal di Yuzhou. Perusahaan. Ye Chen melanjutkan, selanjutnya, periksa latar belakang perusahaan ini, cari tahu struktur ekuitas di baliknya. Oke, Chen Zekai terus memeriksa menurut Ye instruksi Chen, dan berkata sambil memeriksa, Guru, saya melihat bahwa perusahaan ini sepenuhnya dimiliki oleh perusahaan teknologi lain di Yuzhou, dan di belakang perusahaan teknologi ini, terdapat dana investasi dan kemitraan,
Dana investasi ini adalah Yanjing Siwu Capital. Ye Chen bertanya kepadanya dengan rasa ingin tahu, Siwu Capital, milik siapa? Chen Zekai buru-buru berkata, Siwu Capital adalah salah satu perusahaan yang dioperasikan oleh banyak ibu kota keluarga Su. Siwu ini adalah pinyin Cina Siwu Su. Apa maksudmu? Su keluarga. Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, dan berkata, saya mendengar seseorang di sebelah memanggil orang lain Tuan. Jadi orang di sebelah saya mungkin adalah anjing tua itu Su Chengfeng. Ini, Chen Zekai berkata dengan tidak percaya. Tuan, Su Chengfeng seharusnya tidak datang ke Jinling sendirian, kan? Ye Chen berkata sambil tersenyum, jika bukan Su Chengfeng, maka mungkin saja Su Soudao. Su Soudao, Chen Zekai tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Bahkan jika orang ini ingin mengambil kesempatan untuk mendekati Ito Yuhiko, dia tidak boleh menyelinap ke istana Buckingham. Bukankah ini domba di mulut harimau? Ye Chen mencibir, disinilah dia. Pintar, Jinling awalnya adalah wilayah pengaruh keluarga Ye. Karena dia ingin datang ke Jinling, dia pasti sudah memikirkannya dengan matang. Orang-orang seperti dia semua percaya pada prinsip bahwa lampu itu gelap. Perlu Anda ketahui bahwa pada zaman dahulu lampu minyak diletakkan di atas meja ya. Seperti lilin, ketika lampu menyala, meskipun dapat menerangi seluruh ruangan, itu tidak bisa menerangi area kecil di bawahnya. Jadi area kecil ini, meskipun paling dekat dengan lampu, berada di arah yang berlawanan. Ini menjadi tempat paling gelap dan paling tersembunyi di seluruh ruangan, dan dia tinggal di istana Buckingham saja bertaruh bahwa kami tidak mengharapkan dia melakukan hal seperti itu. Itu mengejutkan, Ye Chen berkata lagi, jika bukan karena pendengaran saya lebih baik daripada orang biasa. Banyak, saya tidak dapat mendeteksinya. Jika saya tidak dapat mendeteksinya, Anda dan bawahan Anda bahkan lebih kecil kemungkinannya untuk mendeteksinya. Jadi dari sudut pandang ini, Su Soudao telah melakukan pekerjaan yang relatif berhasil, dan memang demikianlah yang saya pikirkan. Chen Zekai buru-buru bertanya. Tuan muda, jika itu benar-benar Su Soudao, apa yang harus kita lakukan? Ye Chen mencibir. Apakah dia Su Soudao atau bukan? Keluarga Su tidak mungkin salah, karena jika itu keluarga Su, itu seperti seekor domba yang masuk mulut harimau. Jika saya tidak menggigitnya, bukankah saya akan menyesal atas operasi agresif dan berani keluarga Su? Setelah berbicara, dia segera memerintahkan, segera atur orang-orangmu. Di ruangan ini tepat di bawah kamar, pasang jammer sinyal, tapi jangan nyalakan dulu. Selain itu, kamu harus bersiap dan mendengarkan perintahku. Saat kamu mengaktifkan jammer, kamu juga akan memutus video pengawasan lantaiku. Apakah kamu mengerti? Chen Zekai berkata tanpa ragu-ragu, baiklah, Tuan muda, saya mengerti. Saat ini, di kamar sebelah, Su Soudao menyuruh anak buahnya pergi ke kamar mandi untuk mandi sendirian. Setelah mandi, dia membungkus dirinya dengan jubah mandi, berdiri di depan cermin dan dengan hati-hati menggunakan hairspray untuk menata rambutnya kembali ke belakang kepalanya. Dia sudah mulai memikirkan bagaimana caranya agar dia setuju untuk bekerja sama dengan keluarga Su setelah melihat Yuhiko Ito. Kali ini, izin pelayaran laut keluarga Su ditangguhkan. Dampaknya terlalu besar, dan hilangnya pendapatan sangat serius. Sejumlah besar kapal tidak dapat dimulai, biaya pemeliharaan harian, biaya penyusutan, dan biaya sewa sangat besar. Pelaut dan pegawai yang perlu diberi makan masih banyak, dan kerugian setiap harinya mencapai ratusan juta. Bagi Su Soudao, ini adalah perubahan haluan pertamanya setelah kembali dari Australia. Hanya dengan memenangkan pertempuran ini dia dapat membuat lelaki tua itu mengaguminya dan memenangkan kembali penghargaan lelaki tua itu terhadapnya. Oleh karena itu, ini sangat berarti baginya. Bahkan apakah dia berhasil mewarisi posisi kepala keluarga Su dan seluruh harta keluarga di masa depan akan bergantung pada keberhasilan atau kegagalannya. Tepat ketika Su Soudao berharap bahwa dia bisa membalikkan keadaan keluarga Su sendirian, dia tidak menyangka bahwa jaring besar telah membungkusnya dengan erat. Ye Chen sudah punya dua rencana saat ini. Jika orang di sebelahnya adalah Su Soudao, maka dia memiliki paket khusus yang disiapkan khusus untuk Su Soudao. Tetapi jika orang di sebelahnya bukan Su Soudao,
tetapi orang lain dari keluarga Su, maka dia akan diculik langsung ke anjing Hongwu. Pertanian jadilah pendamping Su Soude. Chen Zekai menyaring kamar satu persatu berdasarkan waktu pemesanan kamar sebelah dan kamar yang dipesan sebelum dan sesudahnya dan belum dilakukan check-out. Kemudian dilakukan screening lebih lanjut. Pada dasarnya dapat disimpulkan bahwa keluarga Su datang ke istana Buckingham kali ini, selain menginap, selain orang di sebelah Ye Chen, ada 4 bawahan lainnya. Di antara 4 orang ini, 2 tinggal di seberang kamar sebelah Ye Chen, dan yang 2 lainnya tinggal bersebelahan dengan Ye Chen. Saat ini, banyak anak buah Chen Zekai sudah menyergap di ruangan terdekat. Setelah Ye Chen memberi perintah, mereka akan mengendalikan keempat orang ini sesegera mungkin. Selain itu, Chen Zekai juga melakukan persiapan untuk memblokir dan memutus sinyal jaringan. Ketika Ye Chen memberi perintah, ruangan di sebelah Ye Chen dan beberapa ruangan di sekitarnya dapat segera diamankan, dan semua jaringan komunikasi akan terputus pada saat yang bersamaan. Sinyal komunikasi seluler akan diblokir, jaringan Wi-Fi nirkabel akan terputus, dan bahkan antarmuka kabel jaringan tradisional akan terganggu. Sampai saat itu tiba, saya jamin orang-orang di ruangan ini tidak akan merespon langit dan bumi tidak akan berfungsi. Untuk bertemu dengan Tuan dari keluarga Su ini, Ye Chen berdandan dan berjalan keluar ruangan. Pada saat ini, seorang pelayan yang diatur oleh Chen Zekai segera datang dan menyerahkan kartu kamar kepada Ye Chen. Ini adalah kartu kunci universal untuk seluruh Buckingham Palace Hotel. Saat ini hampir semua hotel menggunakan sistem kartu kamar elektronik untuk memudahkan pengelolaan. Kunci pintu memerlukan kartu kamar resmi yang dikeluarkan oleh resepsionis hotel sebelum dapat dibuka. Umumnya, kartu kamar diotorisasi untuk berapa lama Anda menginap, dan itu akan secara otomatis kedaluarsa setelah habis masa berlakunya. Hal ini dapat memudahkan manajemen dan mencegah orang lain mengambil keuntungan darinya. Dengan kata lain, kunci pintu setiap kamar sebenarnya dikontrol dalam sistem manajemen hotel. Walaupun tidak bisa langsung mengontrol buka tutup pintu tertentu, namun Anda bisa langsung menuliskan kewenangan tertinggi pengelola di kartu kamar, sehingga kartu kamar ini bisa membuka seluruh pintu hotel. Namun ada pengecualian untuk hal ini, jika tamu di kamar membuka kunci anti maling di kamar, pintu tidak dapat dibuka meskipun pintu dibuka. Namun banyak orang yang tidak memiliki kesadaran akan keselamatan tersebut sehingga jarang menggunakan kunci ini. Su Soudao memang menggunakan kuncinya tadi malam, tapi setelah bawahannya masuk untuk melapor, dia tidak mengunci kuncinya lagi, tapi bergegas ke kamar mandi untuk mandi. Hal ini terutama karena dia agak ceroboh dan tidak tahu bahwa dia telah terekspos. Jadi, ketika Ye Chen mendapatkan kartu kamar dan dengan ringan menggesek pintu Su Soudao, kunci pintu terbuka. Saat ini, Su Soudao masih memilah pakaian dan penampilannya di ruang ganti. Ketika Ye Chen membuka pintu dan masuk, dia sama sekali tidak menyadarinya. Dan Ye Chen telah menggunakan kemampuan persepsi manusia supernya untuk mengetahui posisinya di ruangan itu dengan jelas. Saat ini, Su Soudao berada di kanan atas ruangan berbentuk mat, tempat kamar mandi dan ruang ganti berada. Setelah Ye Chen masuk dari kiri atas, dia langsung menuju ruang tamu kiri bawah dan duduk. Tepat di seberang Ye Chen adalah pintu kamar tidur suite mewah ini. Su Soudao sedang berpakaian di sudut kanan atas. Dia harus kembali ke kamar tidur sebelum dia bisa keluar dari pintu di depan Ye Chen. Jadi Ye Chen hanya duduk di sofa tepat di seberang pintu, dengan kaki bersilang dan tangan terentang, bertumpu di belakang sofa, menunggu dia muncul. Pada saat yang sama, pengacau sinyal juga telah diaktifkan, dan semua ponsel di sekitarnya dalam keadaan tidak ada layanan karena tidak dapat menemukan sinyal. Meski ponsel Su Soudao masih terkoneksi dengan jaringan nirkabel hotel, namun jaringan nirkabelnya sendiri sudah terputus. Dengan kata lain, meski masih terkoneksi dengan Wi-Fi, ia tidak bisa lagi mengakses internet. Tapi Su Soudao tidak memperhatikan hal ini, dia merapikan jas dan dasinya di depan cermin. Setelah memastikan bahwa dia berpakaian pantas, dia mengeluarkan janggut palsu dan menempelkannya di bawah hidungnya. Kemudian, dia mengeluarkan sepasang kacamata berbingkai emas dari sakunya, dan setelah memakainya,
dia tampak seperti orang Tionghoa perantauan yang kembali. Kemudian, dia mengenakan topi dengan warna yang sama dengan setelan jas di kepalanya. Dia merasa ini akan lebih aman. Ketika dia sudah siap, Su Soudao mengambil ponselnya dan bersiap untuk keluar. Namun, dia melihat ponselnya dan menemukan bahwa ponselnya sekarang tidak ada layanan. Hal ini membuatnya terkejut dan berpikir dalam hati, kenapa hotel ini tidak ada sinyal ponsel, semua hilang. Berkata, dia membuka WeChat lagi, dan menemukan bahwa itu tidak terhubung di bagian atas WeChat, dan dia semakin terkejut, dan berbisik kepada dirinya sendiri, itu salah, tanda Wi-Fi menyala, internet tersambung. Mengapa saya tidak bisa tersambung ke WeChat? Bingung. Dia bergegas keluar dari ruang ganti, berjalan melewati kamar tidur menuju ruang tamu, dan menggunakan telepon rumah hotel untuk memanggil bawahannya. Namun, ketika dia keluar dari kamar tidur, seluruh tubuhnya tiba-tiba membeku, kecepatan detak jantungnya berlipat ganda dalam sekejap. Sebab, dia melihat seseorang sedang duduk di sofa ruang tamu. Terlebih lagi, penampilan orang ini sangat familiar. Su Soudao yang ketakutan berpura-pura tenang dan bertanya, "Siapa kamu? Kenapa kamu ada di kamarku?" Ye Chen memandang Su Soudao sambil tersenyum, dan berkata sambil tersenyum, "Kamu adalah Su Soudao, kan, Su?" Soudao melihat pihak lain secara langsung melaporkan namanya, dan bertanya dengan sangat waspada, "Siapa kamu? Kamu kenal aku?" Ye Chen tersenyum dan berkata, "Sebenarnya, kita pernah bertemu sebelumnya, tetapi kamu mungkin sudah tua dan cerdas. Tidak ada gunanya, jadi aku tidak bisa mengingatnya." Bertemu denganmu, Su Soudao mengerutkan kening, merasa sangat gugup, tetapi dia berpura-pura tenang dan berkata, "Mengapa aku tidak ingat bahwa aku pernah melihatmu?" Ye Chen mengambil sebuah apel dari meja kopi dan mengambilnya, berkata, "Pikirkan baik-baik, kita bertemu di pintu masuk lift rumah sakit Tokyo. Apakah Anda punya kesan?" Su Soudao menyipitkan matanya, menatap Ye Chen dengan waspada, dan dengan cepat mengingat kenangan di benaknya. Segera, dia teringat adegan yang dikatakan Ye Chen. Dia menunjuk ke arah Ye Chen dan berseru, Kamu adalah anak yang tampak familiar bagiku di Tokyo." Ye Chen mengangguk sedikit dan bertanya sambil tersenyum, "Menurutmu mengapa aku terlihat familiar?" Kata Su Soudao dengan dingin. Dia berkata dengan suara dingin, "Karena kamu sangat mirip hantu berumur pendek yang kukenal sebelumnya, tapi dia sudah lama mati." Ekspresi Ye Chen langsung menjadi sangat dingin, dan dia berkata dengan dingin, "Su Soudao, jika kamu berlutut sekarang dari tamparan itu, aku akan berpura-pura bahwa kamu tidak mengatakan apa yang baru saja kamu katakan. Jika tidak, aku akan menghancurkan mulutmu." Melihat ekspresi dingin Ye Chen, Su Soudao tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi sedikit terkejut, dan mau tidak mau bertanya, Kamu siapa Ye Changying?" Ye Chen berdiri dan berkata-kata demi kata, "Ye Changying, dia adalah ayahku." Ketika Su Soudao mendengar ini, dia merasa seperti disambar petir dan berdiri tak bergerak di depan Ye Chen. Dia tidak pernah bermimpi bahwa putra Ye Changying masih hidup. Dia bahkan tidak menyangka putra Ye Changying akan muncul di hadapannya. Dalam hatinya saat ini, selain gugup, dia juga sedikit lebih marah. "Ye Changying ini Ye Changying lagi. Sejak aku bertemu Du Haiking, 3 kata Ye Changying telah menjadi mimpi burukku. Baru setelah Du Haiking mengalami kecelakaan mobil beberapa hari yang lalu dan keberadaannya tidak diketahui, aku akhirnya mendapatkannya menyingkirkan bayangan Ye Changying. Tapi sekarang ada putra Ye Changying yang lain. Dari mana orang ini berasal?" Melihat bahwa Ye Chen dan Ye Changying sangat mirip dalam fitur wajah dan temperamen, Su Soudao hampir tidak meragukannya, kata-kata. Dia menatap Ye Chen dengan cermat dan bertanya dengan dingin, "Bahkan jika kamu adalah putra Ye Changying, apa maksudmu dengan muncul di kamarku sekarang? Apa maksudmu?" Ye Chen mencibir, "Aku di sini untuk menetap skor denganmu? Apa maksudmu denganku? Menyelesaikan akun?" Su Soudao melihat bahwa Ye Chen datang ke sini dengan niat buruk. Ketika dia berpikir bahwa dia sekarang berada di hotel Ye lagi dan tidak ada seorang pun di sekitarnya untuk membantu, mau tak mau dia menjadi semakin panik. Jadi, dia tidak bisa menyembunyikan kegugupannya dan berkata,
Ayahmu dan aku paling banyak hanya kenalan, tanpa persahabatan dan tanpa kebencian. Hutang macam apa yang ingin kamu selesaikan denganku? Ye Chen berkata dengan dingin. Biarkan aku melunasi utangnya denganmu hari ini. Kaulah yang melompat-lompat untuk mengatur aliansi anti daun untuk menargetkan ayahku, kan? Su Soudao minta diri, aliansi anti daun hanyalah sebuah istilah di awal. Sama seperti maskapai penerbangan yang memiliki SkyTeam dan Star. Dalam aliansi, setiap orang adalah pesaing. Jadi apa pentingnya menargetkan satu sama lain? Ye Chen bertanya. Lalu bagaimana orang tuaku meninggal? Su Soudao berseru. Bagaimana apakah saya tahu? Kematian orang tuamu bukan disebabkan olehku. Lebih banyak orang yang ingin membunuh orang tuamu daripada jumlah rambut di kepalaku. Tidak hanya di dalam negeri tetapi juga di luar negeri. Siapapun bisa membunuhnya. Apa hubungannya denganku? Hubungan. Ye Chen tersenyum dan berkata, apakah itu ada hubungannya denganmu? Aku benar-benar belum bisa mengatakannya, tapi itu tidak masalah. Karena kamu ada di tanganku, aku bisa menangkapmu terlebih dahulu dan kemudian menyelidikinya perlahan. Su Soudao tanpa sadar memarahi, nak, karena kamu adalah putra Ye Changying, kamu harus memanggilku paman. Lagi pula aku juga kakakmu. Beraninya kamu begitu sombong di depanku. Sombong, Ye Chen, dia terkekeh. Apakah ini lancang? Aku baru saja mengatakan bahwa jika kamu tidak berlutut, aku akan menghancurkan mulutmu. Aku belum memenuhi janjiku kepadamu. Su Soudao mundur selangkah karena ketakutan, dengan gugup berkata, kamu pikir karena kamu berasal dari keluarga Ye, kamu bisa menyerangku dengan santai. Sudahkah kamu mempertimbangkan apa yang akan terjadi jika kamu macam-macam denganku? Ye Chen mencibir, apa yang akan terjadi padaku? Aku tidak tahu. Tapi aku biasanya suka memprovokasi dia dulu sebelum membicarakannya. Begitu dia selesai berbicara, Ye Chen tiba-tiba berdiri dari sofa. Sebelum Su Soudao pulih, Ye Chen bergegas ke depannya dan meraihnya. Kerah, itu tangan yang lain langsung menamparkan wajahnya dengan keras. Ada sekejap, seluruh wajah kiri Su Soudao tiba-tiba membengkak, dan 5 sidik jari di wajahnya sudah merah padam. Pada saat ini, Su Soudao tertegun. Dia berteriak histeris, kamu berani memukulku? Ye Chen bertanya. Dengan ekspresi terkejut di wajahnya, apa kamu tidak tahu jawaban dari pertanyaan ini belum? Setelah itu, tamparan lagi ditampar, dan dengan tamparan itu, Su Soudao muntah darah. Saat ini, Ye Chen bertanya kepadanya sambil tersenyum. Apakah kamu tahu jawabannya sekarang? Jika kamu tidak tahu, aku bisa menjawabmu lagi. Sejak Su Soudao ditampar 2 kali oleh Ye, dia sudah pusing karena tamparan itu. Rasa sakit yang parah membuatnya berada di ambang kehancuran. Saat ia tumbuh dewasa, ia hanya dipukuli oleh lelaki tua itu, tetapi bahkan lelaki tua itu tidak pernah memukulinya sekeras itu. Dia berteriak pada Ye Chen dengan marah, apakah kamu tahu apa yang mampu dilakukan keluarga Su? Percaya atau tidak, aku bisa membunuhmu dalam hitungan menit. Ye Chen melambaikan tangannya dan berkata dengan nada menghina, Su Soudao, simpan saja. Kamu sudah ada di tanganku, jadi jangan berpura-pura tegar di depanku, dan jangan berpikir kamu bisa mengalahkan keluarga Su. Karena tujuanku tidak sesederhana menamparmu 2 kali. Su Soudao bertanya dengan gugup, apa tujuanmu? Ye Chen tersenyum dan berkata, tujuanku adalah menjatuhkan seluruh keluarga Su-mu. Jika kamu menginjakku, pria bertelinga besar tidak hanya akan menamparkan wajahmu, tetapi pria bertelinga besar juga akan menamparkan wajah ayahmu, Su Chengfeng. Kamu, Su Soudao belum pernah bertemu siapapun dalam hidupnya yang berbicara begitu arogan seperti Ye Chen. Namun, dia juga tahu bahwa dia sekarang adalah mangsa orang lain dan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Jika dia benar-benar membuat marah pihak lain, dia mungkin akan membunuhnya. Akibatnya, seluruh auranya langsung melemah, dan dia menjelaskan, keponakan tertua, kamu memang salah paham tentang orang tuamu. Masalah ini tidak ada hubungannya denganku, dan tidak ada hubungannya dengan keluarga suku, Ye Chen berkata. Apakah itu penting atau tidak? Itu bukan terserah kamu, tapi bagiku. Su Soudao bertanya dengan gugup, lalu,
Apa yang kamu inginkan? Ye Chen tersenyum. Apa yang aku inginkan? Aku seperti yang saya katakan tadi, aku akan menamparkan wajahmu terlebih dahulu, lalu menamparkan wajah ayahmu, dan kemudian menginjak-injak seluruh keluarga Sumu di bawah kakiku. Su Soudao sangat ketakutan sehingga dia tidak pernah berpikir dalam mimpi terliarnya bahwa putra Ye Changying akan datang untuknya, mencari balas dendam sendirian, dan orang ini sangat kejam. Pada saat ini, dia tiba-tiba berpikir bahwa adik laki-lakinya Su Soude menghilang di Jinling. Jadi dia tanpa sadar bertanya, apakah adikku ada di tanganmu? Ye Chen mengangguk, kamu sedang membicarakannya, Su Soude. Apakah itu babi gemuk, kan? Ya, dia memang ada di tanganku. Tahukah kamu bagaimana keadaannya sekarang? Su Soudao bertanya dengan wajah pucat, apa yang kamu lakukan padanya? Ye Chen tersenyum dan berkata, oh, saya menguncinya di kandang anjing. Ngomong-ngomong, saya merekam videonya saat itu, dia ditelanjangi dan hanya mengenakan celana dalam, dan dia berkata ke video itu, beberapa perbuatan kotor keluarga Su-mu telah terungkap, kamu seharusnya melihat ini. Su Soudao segera teringat pada dua video yang benar-benar merusak reputasi keluarga Su. Ada satu bagian yang diucapkan Su Soude di depan kamera. Su Soudao pernah memutar otak untuk memikirkan siapa yang mungkin berada di balik layar, tapi dia tidak menyangka bahwa orang tersebut ternyata adalah putra Ye Changying. Dia tidak bisa menelan ludahnya, menatap Ye Chen dengan gugup, dan bertanya, lalu apa yang ingin kamu lakukan hari ini? Pada saat ini, yang paling dia takuti adalah seperti saudaranya, dia akan dikurung di kandang anjing yang gelap. Ye Chen tersenyum tenang dan berkata, aku tahu apa yang kamu pikirkan, tapi jangan gugup dulu, memasukkan adikmu langsung ke dalam kandang anjing memang agak terlalu sederhana dan kasar, benar-benar kurang memiliki rasa artistik. Jadi kali ini saya telah merancang seluruh rangkaian paket hadiah super untuk Anda. Ini jelas merupakan desain baru dan pengalaman baru. Jika Anda menikmati keseluruhan prosesnya, saya jamin Anda akan mengingatnya seumur hidup. Dan saya jamin Anda perjalanan ini akan bermanfaat dan bermanfaat, hidup ini sia-sia. Sebagai putra tertua Su Soudao pasti telah melihat segala macam adegan besar selama bertahun-tahun, tetapi sekarang menghadapi Ye Chen, yang berusia 20-an, dia mengalami kepanikan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia tidak mengerti mengapa pemuda dari keluarga Ye di depannya ini begitu kejam dan menyerang keluarga Su satu demi satu tanpa ada keraguan. Saat itu, bahkan ketika persaingan antara keluarga Su dan Ye paling sengit, tidak ada di antara kalian yang berani melakukan trik kejam seperti itu. Bagaimanapun, kedua belah pihak sangat kuat, yang setara dengan dua negara dengan senjata nuklir, putus asa satu sama lainnya. Namun, putra Ye Changying di depannya tidak mempedulikan hal itu sama sekali. Dia langsung mengikat Su Soude, yang dengan sendirinya menunjukkan bahwa dia sama sekali tidak menganggap serius keluarga Su. Sekarang, alih-alih menahan diri, dia malah mengarahkan pandangannya pada dirinya sendiri. Orang seperti ini hanyalah pelanggar aturan main. Melihat agresivitas Ye Chen tidak berkurang sama sekali, Su Soudao merasa gugup dan sedikit melunakkan kata-katanya, dan berkata dengan serius, meskipun keluarga besar di Yanjing telah berjuang selama bertahun-tahun, mereka semua masih mempertahankan beberapa nilai dasar. Untuk satu sama lain, hormat dan kagum. Meskipun saya membentuk aliansi anti-Ye, saya tidak pernah menimbulkan ancaman apapun terhadap keselamatan pribadi orang tua Anda. Mengapa Anda mengatur penyergapan untuk menculik saya di sini? Ye Chen bertanya dengan dingin. Kamu sudah mati. Apakah kamu sudah mati? Ekspresi Su Soudao terkejut. Apa maksudmu? Ye Chen bertanya lagi. Aku bertanya padamu, apakah kamu sudah mati? Su Soudao mendengus dingin. Ini lelucon. Jika aku mati, siapa yang akan berdiri di sampingmu? Apakah orang di depanku itu hantu? Ye Chen mengangguk. Ya, kamu belum mati. Tetapi orang tuaku sudah mati. Kamu terus mengatakan bahwa kamu sudah mati. Tidak pernah menjadi ancaman bagi keselamatan pribadi orang tuaku. Tetapi orang tuaku telah meninggal selama hampir 20 tahun. Sekarang kamu dengan santai mengatakan itu tidak ada hubungannya denganmu. Menurutmu apakah aku akan mempercayainya?
Su Soudao berkata dengan gugup. Kamu tidak perlu percaya. Tapi kamu harus tahu bahwa hukum pun mengasumsikan tidak bersalah. Jika kamu punya bukti untuk membuktikan jika kematian orang tuamu ada hubungannya denganku, maka kamu tidak punya keluhan jika ingin membunuh atau memotongku berkeping-keping. Tapi jika kamu tidak punya bukti, kamu hanya bisa membuktikan bahwa kematian orang tuamu tidak ada hubungannya denganku. Ye Chen tersenyum, Su Soudao, kamu sedikit terlalu naif. Sekarang saya di sini. Apakah menurut Anda saya akan memberitahu Anda aturan dan prinsip ini? Jika Anda jatuh ke tangan saya, Anda harus bermain sesuai dengan aturan saya. Kamu seharusnya bisa mengetahui apa yang terjadi pada saudaramu. Su Soudao terkejut dan berseru, saya putra tertua Su, saya adalah pewaris masa depan keluarga Su. Jika Anda menyerang saya, keluarga Su tidak akan melepaskanmu, atasmu. Ye Chen mengerutkan bibirnya. Karena aku berani melakukannya, aku tidak takut dengan balas dendam keluarga Su. Dan izinkan aku memberitahumu, masalah ini masih jauh dari selesai denganmu. Ayahmu Su Chengfeng juga ada dalam daftar besar saya. Selain itu, jika saya mengetahui siapa lagi di keluarga Su Anda yang terkait dengan kematian orang tua saya, atau jika ada orang lain yang tidak yakin, saya akan menangani semuanya satu persatu, Su. Soudao bertanya dengan panik, Anda tidak memiliki bukti nyata sekarang, tetapi Anda telah menyerang keluarga Su saya berulang kali. Apakah ada moralitas di dunia ini? Moralitas Jiangnu? Ye Chen mencibir, saya tidak akan mengomentari 4 kata moralitas dan keadilan Jiangnu dari mulut siapapun. Tetapi Anda, keluarga Su, adalah satu-satunya yang tidak layak menyebutkan 4 kata ini. Su Soudao mengerutkan kening, apa maksudmu? Ye Chen tersenyum dan berkata, kamu tidak mengerti maksudku, izinkan saya bertanya. Apakah Su Ruoli adalah putri tidak sah dari Su Soudao Anda? Ketika Su Soudao mendengar 3 kata ini, ekspresinya sedikit malu, dan suaranya sedikit tidak percaya diri saat dia berkata, Ruoli memang anak haramku, tapi bukan aku yang menyakitinya. Ye Chen mengangguk, aku tahu ayahmu yang menyakitinya, kan? Su Soudao menghindari tatapan agresif Ye Chen dan dengan ragu-ragu minta diri. Saya belum mendapatkan bukti pasti tentang masalah ini. Jadi apakah dia ayah saya atau bukan masih harus dikonfirmasi. Ye Chen mencibir dan berkata, sungguh disayangkan, Su. Soudao berseru dan bertanya, apa maksudmu? Ye Chen memarahi dengan keras, aku bilang kamu sungguh sia-sia, benar-benar sampah. Setelah itu, Ye Chen menunjuk ke wajah Su Soudao yang bengkak dan berkata dengan dingin, Su Ruoli adalah anak harammu, dan bukan saja kamu tidak memberinya perhatian dan kasih sayang sebagai seorang ayah, kamu malah menggunakan dia sebagai alat pembunuhan dan menghasutnya. Dia membunuh orang tak bersalah tanpa pandang bulu, dan perbuatan jahatnya membantai seluruh keluarga Matsumoto di Jepang semuanya diperintahkan olehmu, kamu tidak memiliki kasih sayang, tidak tahu malu, kekejaman, dan kamu tidak layak menjadi seorang ayah, juga, Su Ruoli ibu kandung bersamamu. Aku telah bersamamu selama bertahun-tahun, berusaha semaksimal mungkin untuk melindungimu, mematahkan lenganmu, dan kemudian melahirkan Su Ruoli untukmu. Tetapi bagaimana kamu memperlakukannya? Apakah kamu mengakuinya, identitasmu secara terbuka? Apakah kamu memperlakukannya dengan baik? Apakah kamu mengucapkan terima kasih? Kamu tidak hanya mengecewakan darah dan dagingmu sendiri, tetapi kamu juga mengecewakan orang yang paling mencintaimu di dunia ini. Ekspresi Su Soudao tiba-tiba menjadi sangat jelek, tapi kemarahan bukanlah mayoritas, tapi kemarahan adalah mayoritas, sungguh memalukan. Ye Chen memandangnya dan melanjutkan, itu saja. Tetapi ketika Su Ruoli terjebak dalam kecelakaan itu, alih-alih menyelamatkan darah dan dagingnya sendiri, keluarga Su Anda berkolusi dengan pasukan bela diri di dalam dan di luar untuk menggunakan nyawa Su Ruoli untuk pasukan bela diri bertukar eksploitasi militer. Meskipun ini bukan Anda yang melakukannya, itu adalah tulisan tangan berbahaya dari ayah Anda sendiri, Su Chengfeng. Anda kejam, tidak tahu malu, kejam, dan ayah Anda sendiri, Su Chengfeng, adalah milik Anda versi yang disempurnakan, yang disebut ular sarang tikus, yang kubicarakan tentangmu. Mata Su Soudao sedikit mengelak, dan wajahnya menjadi memerah.
Ye Chen berkata dengan dingin, Du Haiqing adalah istri pertamamu, yang melahirkan anak untukmu. Su Ziyu adalah putri sulungmu, yang seharusnya menjadi permata di telapak tanganmu. Tetapi keluarga Sumu telah memasang jaring untuk menjebak ibumu dan putri di Jinling. Membunuh 2 orang? Apakah ini lebih dari sekadar kejam? Tidak tahu malu. Kejam dan kejam, ini hanyalah sampah sosial dan sampah manusia yang tidak menghargai hubungan antar manusia, dan semua orang bisa menghukumnya. Su Soudao tanpa sadar berseru, aku tidak pernah ingin membunuh Ruoli, apalagi membunuh Ziyu dan ibunya. Ini semua dilakukan oleh ayahku. Ye Chen berkata dengan dingin, bahkan jika ini semua dilakukan oleh ayahmu, sebagai suami dan ayah, kamu tidak tahu harus berbuat apa. Ini tidak lebih dari melindungi istri dan anak perempuan Anda sendiri. Setelah kecelakaan itu, istri dan anak perempuan tersebut tidak membalas dendam kepada istri dan anak perempuan mereka. Sebaliknya, mereka lari dari Australia ke ayah Anda, berlutut dan menjilati pembunuh dengan wajah menyanjung, dan membantu tiran. Ini membuktikan bahwa Anda tidak hanya mengabaikan hubungan manusia, tidak memiliki kasih sayang, Anda tidak tahu malu dan menjual putri Anda untuk kemuliaan dan istri Anda untuk kemuliaan. Kamu menjual kepribadian, karakter, martabat, daging dan darahmu hanya untuk mewarisi properti keluarga Su di masa depan. Di matamu, uang lebih penting dari apapun. Kamu hanyalah sampah sialan, Ye. Chen sudah sangat kuat, dan dia juga ahli energi spiritual terbaik. Jadi ketika emosinya menjadi semakin kuat, Su Soudao merasa hatinya berdebar-debar dengan setiap kata yang dia ucapkan. Di bawah teguran Ye Chen yang berulang kali, hati Su Soudao berulang kali terkena pukulan keras, dan pikirannya menjadi sangat rapuh. Ye Chen memandangnya dan bertanya, Su Soudao, pernahkah kamu berpikir tentang bagaimana kamu akan menghadapi kedua putrimu setelah kamu mati jika mereka mati? Bagaimana kamu akan berlutut dan bertobat kepada mereka ketika kamu melihat mereka, atau kamu tidak akan bertobat sama sekali? Karena hatimu adalah binatang yang tidak berperi kemanusiaan. Kamu tidak peduli dengan hidup atau mati siapapun. Kamu hanya peduli pada kemuliaan dan kekayaanmu sendiri. Yang ditukar adalah kesalahan Su Chengfeng. Mungkin yang ditukar dengan kematian Su Ziyu untukmu adalah kepercayaan Su Chengfeng. Dan gabungan 2 kematian mereka, yang mereka tukarkan untukmu adalah sebagai pewaris keluarga Su, kehormatan tertinggi. Jika milikmu putra Su Zifei meninggal dan dapat menggantikan Anda dengan posisi orang terkaya di dunia, apakah Anda setuju tanpa ragu-ragu? Saya kira Anda pasti akan setuju. Karena Anda yang Anda inginkan hanyalah jubah kuning dan mahkota pohon salam. Anda tidak peduli sama sekali bahwa jubah kuning di tubuhmu terbuat dari kulit dan daging anak-anakmu, dan kamu tidak peduli bahwa mahkota pohon salam di kepalamu terbuat dari tulang manusia mereka. Menurutku, bahkan jika kamu membiarkannya, kamu akan memegang kepala putramu, 2 putri dan kalian bertiga di atas tahta dengan kedua tanganmu, dan kamu tidak akan pernah ragu. Dengan kepribadianmu, kamu bahkan akan memenggal kepala mereka bertiga dengan tanganmu sendiri. Setiap kata dari kata-kata Ye Chen menyentuh hati Su Soudao dengan keras. Pada saat ini, ketika dia membayangkan bahwa dia sedang memegang kepala Su Zifei, Su Ziyu dan Su Ruoli dengan kedua tangannya, dan berjalan di atas tahta yang berdarah, bendungan di hatinya langsung meledak. Air mata mengalir dari matanya, dan dia berseru, tidak seperti ini. Saya tidak pernah berpikir untuk menukar hidup mereka dengan kemuliaan dan kekayaan. Saya terpaksa tidak melakukan apapun, berbicara tentang ini. Su Soudao menjadi lebih emosional, dan melanjutkan, ayahku yang melakukan semua ini, dan setiap kali dia membuat keputusan seperti itu, atau bahkan mengeluarkan perintah seperti itu, dia tidak pernah memberitahuku. Aku juga sangat kesakitan. Tetapi aku tidak bisa tolong. Ye Chen bertanya dengan suara dingin, kamu benar-benar tidak ada hubungannya, atau haruskah kamu menutup mata? Su Soudao berlutut di tanah sambil menjatuhkan diri, menangis dengan getir. Ruoli ditangkap orang Jepang menginginkan nyawanya. Aku mengatakan kepada ayahku bahwa aku akan melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan Ruoli, dan dia setuju. Aku bahkan meminta ibu kandung Ruoli untuk pergi ke Jepang untuk memberitahu kabar baik kepada Ruoli. Tapi,
Tapi aku tidak tahu. Semua ini adalah rencana ayahku. Saat aku mengetahuinya, Ruoli telah menghilang. Pada titik ini, Su Soudao menjambak rambutnya dan berkata sambil menangis, ada juga Haiking dan Ziyu. Aku ketahuilah bahwa Haiking selalu mencintai ayahmu. Dia memberitahuku dengan jelas ketika dia menikah denganku. Tapi aku tidak menyangka bahwa setelah bertahun-tahun menikah, aku punya 2 anak. Dia masih tidak bisa melupakan ayahmu, saya. Aku memang membencinya. Aku benci dia tidak melihatku secara langsung. Tapi aku tidak pernah berpikir untuk membunuhnya. Ayahku yang mengira dia menghina gaya keluarga Su. Jadi dia melakukannya. Aku merencanakan semua itu. Tapi aku tidak tahu kalau Ziyu berada di mobil yang sama dengannya. Du Haiking sudah meninggal. Aku benar-benar tidak peduli. Aku sangat mencintainya, dia menyakitiku sangat, aku sudah lelah. Tapi, Ziyu adalah darah dagingku, putriku yang paling kucintai. Bagaimana mungkin aku tidak merasa kasihan padanya? Tapi aku tidak punya kemampuan untuk memulihkan semua ini. Tanya Ye Chen dengan suara dingin melihat bahwa dia sangat emosional. Jika Anda diberi kesempatan untuk menyelamatkan nyawa kedua putri Anda, berapa harga yang bersedia Anda bayar? Su Soudao berkata tanpa ragu-ragu, saya bersedia membayar berapapun harganya, bahkan jika saya diminta untuk segera mati, selama mereka berdua selamat dan sehat. Saya bersedia. Ye Chen mengangguk, ini adalah apa yang kamu berkata. Ingat, jangan menarik kembali apa yang kamu katakan. Su Soudao mengira Ye Chen sedang mengejeknya, dan meraung dengan marah. Apa maksudmu? Apakah kamu benar-benar mengira aku adalah binatang yang kejam? Apakah kamu benar-benar mengira aku bersedia memanfaatkanku? Bagaimana nyawa 2 anak perempuan bisa ditukar dengan kejayaan dan kekayaan? Biar ku beritahu padamu, alasan kenapa aku memilih tunduk pada ayahku adalah karena kesepakatan sudah selesai. Aku tidak pilihan lain, saya hanya bisa meminimalkan kerugian sebanyak mungkin. Sekarang, saya harus menjamin bahwa saya bisa mendapatkan pewaris keluarga Su. Ini seperti bisnis. Saya telah menginvestasikan biaya yang besar, tidak peduli apa, saya akan menang sampai akhir. Ye Chen mencibir, jangan terlalu bersemangat, aku tidak bermaksud mengejekmu, aku hanya ingin kamu mengingat apa yang baru saja kamu katakan. Setelah berbicara, Ye Chen mengeluarkan ponselnya di saku jaket di dadanya, dan kamera jari berada tepat di luar saku. Setelah mengeluarkan ponselnya, Ye Chen mengklik area merah yang berhenti merekam. Perekaman video selesai. Setelah itu, dia menggoyangkan ponselnya dan berkata kepada Su Soudao, semua yang kamu katakan tadi ada di sini. Su Soudao bingung, apa yang akan kamu lakukan? Setelah selesai berbicara, dia bertanya dengan gugup, apakah kamu akan mempublikasikan video ini? Ye Chen bertanya balik, apakah kamu takut anjing tua Su Chengfeng akan putus denganmu setelah melihatnya? Su Soudao menelan air liurnya, dia berkata dengan gugup, kamu sudah menguasai saudara laki-laki kedua saya, jika Anda menghapus saya lagi, apa gunanya bagi Anda? Setelah selesai berbicara, dia buru-buru dan dengan hormat berkata, jika Anda melepaskan saya hari ini, saya akan memberi Anda kompensasi yang besar, bagaimana sekitar 10 miliar, jika tidak cukup, saya dapat menambahkan lebih banyak. Ye Chen melambaikan tangannya, Su Soudao, kamu terlalu banyak berpikir, hal-hal lain mungkin diselesaikan dengan uang. Tetapi masalah hari ini, tidak ada gunanya bahkan jika kamu menyerah seluruh keluarga Su kepadaku. Setelah selesai berbicara, dia mencibir, dan berkata lagi, tetapi Anda dapat yakin bahwa video ini, saya tidak akan mempublikasikannya. Su Soudao bertanya dengan tidak percaya, apakah Anda yakin tidak akan mempublikasikannya? Ye Chen mengangguk-mengangguk, tersenyum dan berkata, setidaknya saya tidak berencana mengumumkannya sekarang. Setelah selesai berbicara, dia melihat waktu dan berkata sambil tersenyum, sudah hampir waktunya, ayo pergi, saya akan mengantarmu bertemu beberapa teman lama. Su Soudao mengira Ye Chen ingin membawanya menemui adik laki-lakinya Su Soude. Gemetar gugup, berseru, kamu, kemana kamu akan membawaku? Ye Chen tersenyum sedikit. Tebak. Su Soudao berkata dengan gugup, aku
aku tidak bisa menebak. Setelah selesai berbicara, dia berkata lagi, bisakah kamu membawaku menemui Soude? Ye Chen berkata dengan sambil tersenyum, jangan khawatir, set makanan yang aku atur untukmu. Ini benar-benar berbeda dari kakak keduamu, kalian berdua tidak akan bisa bertemu satu sama lain. Setelah itu, dia meraih keras Su Soudao dan berkata dengan dingin, orang yang ingin aku tunjukkan padamu tinggal di hotel ini, kamu akan tahu nanti. Su Soudao ketakutan, tapi dia hanya bisa diseret ke depan oleh Ye Chen. Setelah keluar dari pintu kamar, ia terkejut saat mengetahui ada beberapa pria berbaju hitam berdiri di depan pintu kamar sebelah. Termasuk ruangan tempat tinggal keempat bawahannya, juga dijaga ketat oleh para pria berbaju hitam saat ini. Su Soudao tahu betul di dalam hatinya bahwa menilai dari postur ini, rakyatnya sendiri mungkin dalam bahaya. Tapi dia tidak mati, setidaknya dia dikendalikan oleh anak buah Ye Chen. Saat ini, Chen Zekai berjalan ke arahnya, menatap Su Soudao, dan dengan hormat berkata kepada Ye Chen, Tuan, apa yang ingin Anda lakukan dengan Su Soudao? Apakah Anda ingin mengirimnya ke peternakan anjing Hongwu dengan helikopter sekarang, Su Soudao? Mendengar kata-kata ini, seluruh tubuhku gemetar, dan jantungku berdebar kencang karena ketakutan. Ye Chen tersenyum tipis, Chen tua, jangan kirim semua orang ke peternakan anjing. Bagaimanapun, peternakan anjing Hongwu terutama digunakan untuk memelihara anjing. Jika kami menangkap orang, kami akan mengirim mereka ke sana. Pada akhirnya, ada lebih banyak orang daripada anjing. Apakah menurut Anda ini akan disebut peternakan anjing atau peternakan manusia di masa depan? Chen Zekai menundukkan tangannya dan berkata dengan hormat, Tuan muda benar, jika Anda tidak memberikannya ke peternakan anjing, kemana Anda harus mengirimkannya? Saya pikir, akan menjadi pilihan yang baik untuk mengirim mereka ke Gunung Changbai untuk menggali ginseng bersama keluarga Wei dan putranya. Setelah mengatakan itu, Chen Zekai menghela nafas berulang kali. Sayang sekali bahwa cuaca telah menghangat di musim semi, dan jika Tuan Su pergi ke sana, dia tidak akan bisa mengalaminya. Ini musim dingin yang sangat disayangkan. Ye Chen tersenyum dan berkata, orang-orang ini lebih kotor daripada keluarga Wei dan putranya bersama-sama. Mengirim mereka ke Gunung Changbai sama dengan membuang limbah berbahaya yang tidak dapat didaur ulang ke Gunung Changbai. Setelah mengatakan itu, dia menyeka cibiran dari sudut mulutnya dan berkata dengan tegas, bahwa dia ke lantai administrasi dulu. Setelah bertemu orang-orang yang harus dia temui, aku akan mengambil keputusan sendiri, bersambung.